Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk pelajaran 5 tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Selamat menyimak. Pelajaran 5. Rasul Allah idolaku. Mempercayai Rasul ataupun iman kepada Rasul adalah termasuk dari rukun iman yang keempat. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat kelebihan dan keistimewaan masing-masing dari Nabi dan Rasul. Antara Nabi dan Rasul adalah berbeda dari segi penerimaan wahyunya. Rasul diciptakan untuk uswatun hasanah atau teladan bagi manusia. Terdapat pada surat Al-Ahzab yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan ridho dan mengingat hari kiamat serta selalu mengingat kepada Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Nabi Daud alaihissalam. Kisah teladan dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah nabi dari Bani Israel, yaitu dari sibit Yahuda, yang merupakan keturunan 13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut yang kafir dengan ketapelnya. Jadi ada sayembara siapa yang bisa mengalahkan Raja Jalut yang kafir akan mendapatkan tahta menjadi raja dari Raja Talut. Dan suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi Rasul dan memberi karunia yang agung, yaitu dengan memberikan kitab Zabur yang berbunyi dalam surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa ataina Dauda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 55. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih dari Nabi Daud. Jadi kalau pagi dan sore hari gunung-gunung suka bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Dan juga Nabi Daud memahami bahasa burung. Binatang juga mengikuti tasbih dari Nabi Daud. Dan selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Serta mukjizat dari Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi seperti lilin, kemudian mengubah bentuk besi tanpa memerlukan api. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, yang biasa kita kenal dengan puasa Daud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Dan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah teladan Nabi Daud adalah yang pertama, menerima kitab Zabur, yang kedua, suka bertasbih kepada Allah, yang ketiga, menciptakan baju besi,
Yang keempat, dan memiliki suara yang indah. Serta Nabi Daud suka gemar berpuasa yang disebut dengan puasa Nabi Daud yang sangat terkenal. Itulah pelajaran yang bisa dipetik dari kisah teladan Nabi Daud. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.